Ini masalah akhlak ya. Ini kalau membaca hadis-hadis ini kadang-kadang ya untuk kita juga gitu ya. Sejauh mana kita bisa mengamalkan untuk lebih kehati-hatiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin waktu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan meninggalkan kita. Waktu subuh anu ayeuna, subuh yang kemarin bukan subuh nu ayeuna, subuh nu ayeuna bukan subuh yang besok. Terus waktu meninggalkan kita, usia bertambah, pada hakikatnya umur terus kita dikikis berkurang, sedang antri menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala ada dalam keadaan yang terbaik, ada dalam keimanan yang lagi top-topnya ya. Itu yang disebut husnul khotimah gitu ya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan husnul khotimah? Tiada lain adalah istiqomah dalam kebaikan ya. Kita laksanakan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit ya, walaupun sedikit tapi ngeureuy gitu ya. Dawam gitu ya. Yang rutin membiasakan sholat duha ya terus laksanakan ya. Yang mampu beramal sedekah walaupun sedikit ya. Pagi diagendakan sedikit. Pagi ini siapa yang akan diberi oleh kita gitu kan ya. Siang ini siapa yang akan ditolong oleh kita gitu. Sudah direncanakan gitu ya. Mungkin ada saudara dekat, saudara jauh yang perlu kita tolong ya bantu gitu kan ya. Nah inilah yang harus ada ditanamkan dalam kondisi saat ini. Kondisi saat-saat seperti ini justru orang semakin hidup nafsi sendiri-sendiri ya. Kembali batu ripuh asal orang kuat, asal orang untung. Nah inilah justru seorang muslim itu tidak mesti ada tertanam dalam dirinya seperti itu. Harus merasakan yang dirasakan oleh orang lain kan ya. Dan itulah yang justru akan menolong kita di saat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bersikap. Jangan sampai ada yang tersakiti oleh kita. Karena dalam hadis ini nanti orang yang tersakiti dengan kita nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya, akan diminta hisabannya nanti ya. Ini masih berkaitan dengan masalah kedoliman ya. Kedoliman itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu kan ya. Nah ini hadis dari Abi Hurairah, saya bacakan dulu hadisnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlimatun li ahihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kan lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadrin mudlimatihi ya wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi rawahul Bukhari. Nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mangkanat indahu mudlimatun li ahihi," siapa orang indahu yang di sisinya, maksudnya yang pernah mudlimatun li ahihi membuat kedoliman terhadap saudaranya ya, min irdihi
au min syai'in dari kehormatannya, atau min syai'in dari sesuatu. Jadi siapa orang yang pernah melakukan kedoliman, ya, entah itu min irdihi dari kehormatannya, baik itu tersakiti dengan ucapan kita, ucapannya, tersakiti dengan perbuatan kita, gitu kan ya. Mungkin pernah istilahnya menyakiti ucapan dengan perbuatan, maka kata Rasulullah fal yatahallalhu, maka minta dihalalkan minhu darinya. Artinya cepat proses dihalalkannya, artinya untuk dibereskan. Fal yatahallalhu minhul yaum, maka cepat minta dihalalkan darinya hari ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Qabla, sebelum alla yakuna dinarun wala dirhamun, di mana alla yakuna sudah tidak ada keadaannya dinarun wala dirhamun, dinar ataupun dirham. Artinya nanti setelah meninggal mah tidak ada istilahnya sesuatu yang bisa diselesaikan dengan hal-hal seperti keuangan. Jadi kemudian in kana lahu amalun sholihun, jika orang itu ada memiliki amal soleh, uhida minhu biqadrin madlimatihi, maka akan diberikan, diambil dari orang yang melakukan kedoliman itu seukuran perbuatan kedolimannya. Jadi Rasulullah menyarankan kalau seseorang pernah melakukan kedoliman, apakah itu mengambil haknya, menyakiti dengan ucapannya, atau pernah memukul, maka cepat bereskan di dunia keneh lah gitu. Mungkin di akhirat mah mual guna dirham, dinar mual berguna. Bahkan nanti jika orang yang melakukan kedoliman itu memiliki amal soleh, maka uhida, diambil darinya, diberikan kepada orang yang pernah dibuat dolim. Wa ilam yakun lahu hasanatun, dan jika tidak ada baginya, tidak memiliki hasanatun, kebaikan, uhida min syai'ati sahibi, maka diambil min syai'ati, kejelekan dari sahabat, orang yang didolimnya itu, fahumila alaihi, maka ditimpakan, fahumila maka dibawakan, maksudnya diberikan alaihi kepada yang melakukan kedoliman itu. Rawahul Bukhari. Jadi ini Rasulullah SAW menginformasikan kepada umatnya, kepada kita, apabila seseorang melakukan kedoliman terhadap seseorang, liahihi, kepada saudaranya, maka selesaikan hari ini juga, maksudnya di dunia, jangan sampai nanti dibawa, di mana nanti di akhirat tidak berguna dirham, dinar, dan kekayaan. Bahkan kalau misalnya masih meninggalkan kedoliman itu, di saat seseorang itu memiliki amal soleh, maka diambil amal soleh itu, diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau misalnya tidak memiliki amal soleh, maka kejelekan orang yang didolimnya dikurangkan. Alhamdulillah. Fahumila alaihi, maka ditibankan, diberikan kepadanya. Kalau kaitan dengan yang dirham sama itu dinar kaitan gimana? Maksudnya nanti di akhirat mah itu gambaran dinar dirham itu kan kekayaannya tidak bisa dibereskan, udah dibayar. Kalau di sini mungkin bisa disobok atau apa gitu. Bukan tafsiran, bukan begitu tadinya. Kalau saya menilainya tidak semudah ketika utang dimaafkan ketika orang yang meninggal. Oh enggak, ini umum ya, enggak umum. Jadi kedoliman itu bisa menyakiti dengan ucapannya, bisa memukul. Nah, sebelum itu kan ada apabila segerakan minta maaf ya, disegerakan selesaikan. Pikir saya dirham itu tinggal dirham itu ketika ada utang tidak semudah itu. Artinya kalau utang kan sudah dimaafkan aja, jadi lunasin aja gitu. Tidak seperti itu. Oh iya, termasuk utang piutang itu nanti justru dari saat utang piutang harus diselesaikan di dunia gitu. Justru kalau misalnya di dunia sudah dimaafkan, ya udah beres. Ya, artinya tadi kaitannya dengan yang sebelumnya itu kan selesaikan di dunia. Tidak sejauh dirham dan dinar dan dinar tidak berarti. Artinya pikir saya mah tidak semudah itu prosesnya gitu. Ketika kita menunda-nunda permintaan maaf itu ketika orang yang meninggal,
kalau ada tersakiti hatinya kan biasanya kan jongkolnya lama tuh. Nah, kalau utang-utang aja lebih gampang kayaknya. Mau diikhlaskan, yang mikir saya gitu. Ternyata enggak ya? Ya nanti juga masalah ini ya, masalah baik itu tersakiti ataupun tidak banyak. Maksudnya tersakiti. Makanya di saat menyolatkan sholat jenazah kata ikhlasu ala sholatikum, ikhlaskan sholat kalian, sholat mayit ya. Jadi kalau misalnya ada jenazah kemudian kita pernah tersakiti dengannya, maka maafkanlah hari itu. Makanya kan suka ada apabila biar tenggorokan. Makanya di saat ini kan seandainya jenazah ini almarhum ini memiliki utang piutang jelas diselesaikan secara dengan ahli warisnya, itu secara langsung verbal ya. Nah kalau seandainya pernah tersakiti ada di sekitar ini, tolong maafkan. Itu mau udah beres berarti maafkan. Nah kalau misalnya kan memang maafkan harus langsung ke orangnya kan, langsung. Jadi nggak ada masalah juga, artinya udah dimaafkan. Karena gini, makanya Rasulullah ikhlasu ala sholatikum, ikhlaskan sholat kalian. Maksudnya udahlah doakan kalau dia pernah memiliki salah, udah secara ini langsung Allah, ya Allah saya memaafkan terhadap apa yang pernah dilakukan kepada saya gitu. Kadang-kadang gini kalau saya menilai kan sudah bapaknya bermasalah meninggal bapaknya ini, tersakiti hatinya. Ya anda masih jongkol. Kalau orang kita ini lebih gampang. Saya itu maksudnya kita enggak ya ini tidak. Gitu ya. Ini coba yang pakai bahasa Sunda wae makan roti. Kalau gue lembut ya ini sekarang roti ya. Bahasa Inggris bahasa Sunda. Alhamdulillah ya, jadi setiap subuh ini jamuan ini. Cuma kita belum mengamalkan kata Ustaz Samsul, nantilah kalau saum sunat itu mendekati Ramadan. Kita harus membiasakan nih Senin Kamis kita yang saum ya ngomong aja, bicara aja saya saum gitu. Saya nggak saum gitu ya. Kalau yang di rumah saum. Ini ya kita harus biasakan nanti dekat-dekat Ramadan memang Rasul itu memperbanyak saum, berarti saum sunat ya. Kemudian saum pertengahan bulan gitu kan ya. Baik, tadi maksudnya qabla sebelum alla yakuna tidak ada lagi dinarun wala dirhamun, artinya diselesaikan dengan cara uang gitu Pak, diselesaikan dengan cara ini gambarannya maksudnya. Jadi makanya kalau misalnya kita pernah menyakiti, bahkan mungkin kita pernah membicarakannya, mengemukakan aibnya gitu kan ya, walaupun mungkin dia tidak sadar, ya tentunya mohon maaf saya pernah bla 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 seperti itu ya. Walaupun dia tidak sadar, walaupun dia tidak tahu gitu kan. Makanya di sini wa rahimakumullah, untuk mengamalkan hadis ini ya istilahnya harus kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai dalam kehidupan ini ada yang tersakiti dengan kita. Jangan ada yang tersakiti dengan ucapan dan perbuatan, bahkan mengambil hak orang lain. Begitu. Kembali ke bahasa Sunda Pak Odang. Soalnya dipadu dengan bala-bala Sunda Inggris. Jadi Sunda Inggris kia. Jadi hadis ini mengatakan apabila seseorang pernah melakukan kedoliman terhadap saudaranya, baik itu dari kehormatannya, baik itu karena memang ucapan kita atau ucapan seorang, atau min syai'in sesuatu, fal yuhalilhu, nah ini minta dihalalkan minhu darinya, al-yaum hari ini juga bereskan, fal yuhalilhu, dia minta dihalalkan, bereskan di dunia kene bah, nanti di akhirat mah mau bisa gitu. Di mana nanti tidak berguna lagi dinar dan dirham. Bahkan Rasulullah katakan, jika seseorang itu memiliki kebaikan amal soleh, jika orang yang kita misalnya seseorang itu melakukan memiliki amal soleh, maka akan diambil kebaikannya itu, akan diberikan kepada orang yang didolimnya. Wa illam yakun lahu hasanatun, jika tidak memiliki amal soleh, uhida min syai'ati, justru orang yang didolimnya kejelekannya diambil, kemudian
fahumila alaihi, maka dibebankan, ditibankan kepada yang melakukan kedoliman itu. Jadi nama dosa. Naudzubillah. Rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya wa an Abdillah bin Amr bin As. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih. Hadis rawahul Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, orang muslim itu, yaitu man salima, orang yang selamat, al muslimuna, muslim yang lainnya, milisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu adalah orang muslim lainnya terselamatkan dari ucapannya dan tangannya. Nah tadi yang min irdihi itu mungkin lebih bersifat apa? Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, itu jaga kehormatannya. Pernah menyakiti lah. Jadi yang disebut muslim itu adalah orang yang orang lain terselamatkan dengan lisan dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah itu man hajaro manahallahu anhu, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Jadi hijrah jadi ya hijrah. Kalau hijrah arti secara hakiki ya pindah dari tempat satu ke tempat lain. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang hijrah dari misalnya dari tempat lain ke Alta Regensi, ini hijrah ya. Hijrah secara tempat. Tetapi makna hijrah itu adalah orang yang hijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang padanya. Biasa seseorang ya mungkin ya apa istilahnya melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang negatif lah. Nama tinggal kita hijrah orang. Ya. Anu biasa orang teh males ke masjid, nama sedikit-sedikit membiasakan hijrah. Kan, ya. Anu biasana mungkin dalam berkeluarga teh ya sedikit-sedikit diambek gitu. Nama ada baget, hijrah. Jadi al muhajiru, orang-orang yang hijrah itu man hajaro manahallahu anhu, di sini apa-apa yang meninggalkan, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Nah tadi dikaitkan. Jadi yang muslim itu adalah orang yang selamat sahabat lainnya, muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Makanya tadi apabila tadi kalau misalnya sesama muslim pernah tersakiti, ya kita selesaikan. Mohon maaf. Kalau kita pernah mengambil barangnya atau misalnya berbentuk materi, kita kembalikan. Sebelum nanti di dunia di saat justru nanti kita akan diambil kebaikan kita, kebaikan orang itu pada yang didolimi. Ini susah ya kita mempraktekkan hal itu ya, menjaga kita ya, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak gitu ya. Walaupun tadi muslim juga harus lapang dada tadi Pak. Bahkan saya sekali lagi, kalau ada misalnya kita menyolatkan jenazah, pernah kita tersakiti dengan tos, sebelum mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala hisab, ya Allah maafkan dia. Saya pernah tersakiti, saya maafkan gitu ya. Walaupun mungkin tadi langsung waktu hidup ya, tapi Allah dengan Allah kan memaafkan. Tapi kalau tadi yang ngeganjel gitu Pak ya, anak-anaknya gitu. Makanya dalam ini masalah keturunannya. Makanya seseorang yang memandikan jenazah ya, seseorang ini dibalik Pak. Seseorang yang memandikan jenazah maka harus menjaga rahasianya si mayit itu. Jangan sampai justru seseorang memandikan kemudian diberitakan aibnya, kejelekannya. Nanti keluarganya tersakiti itu. Tersakiti. Makanya di samping orang yang memandikan jenazah itu mahir dalam secara syariat, tetapi harus dia orang yang bisa menjaga rahasia. Kalau tadi masalah misalnya turun temurun apa tuh istilahnya dendamnya, nah ini juga Islam mengajarkan. Kata Rasulullah, salasun man kunna fihi hisabuhullah hisabayasira. Jadi 3 hal yang akan
salasun man kunna, apabila ada orang pada orang itu Allah akan mendapatkan hisaban yang benar. Allah akan memberikan hisaban yang pertama, tu'timan haromaka. Jadi artinya memberi kepada orang yang diharamkan oleh kita. Jadi memberikan seseorang yang tidak pernah memberi kepada kita. Gitu ya. Kemudian wa ta'fu man dolamaka, memaafkan orang yang mendolim kita, Bang. Nah ini kan susah, Bang. Kita pernah disakiti ya, didolim. Wa ta'fu man dolamaka, memaafkan orang yang mendolim kita. Jadi maksudnya kita pernah didolimi, ya kita sebagai muslim udah maafkan. Rata-rata kan mau dimaafkan 7 turunan, kita memusuhan gitu. Justru jiwa seorang muslim itu harus mampu memaafkan kesalahan. Watasilu man qata'aka tadi, Pak. Watasilu menyambungkan silaturahim man qata'aka, orang yang memutuskan. Artinya bahasa Sunda mah bahasa Sunda saja. Ngawauhan anu embung mau jeung urang. Jadi seperti itu. Tilu hal, padahal Rasulullah ini gampang tapi susah. Pertama, mere kan utara mere. Memaafkan kepada orang yang menyakiti kita. Menyambungkan orang yang memutuskan kepada kita. Bukan dengan orang, kadang-kadang dengan keluarga sendiri. Tidak wawuh teh nepi ka tatahunan gitu kan. Ini di daerah-daerah seperti itu. Kadang-kadang turun temurun tuh, Pak. Teu akur teh. Rasul mengatakan la yahillu lil muslimin ayahzura fauqa salasi layalin. Tidak halal, haram berarti. La yahillu tidak halal. Seorang tidak matanya, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Jadi la yahillu lil muslim ayahzura fauqa salasi layalin, artinya bermusuhan dengan tetangganya lebih dari 3 hari. Berarti tidak halal, haram gitu. Tempat nanya jeung tetangga nepi ka bubulanan tatahunan. 3 poe we leuwih ti 3 poe geus halal. Haram, tidak halal. Nah ini Islam mengajarkan ini. Indah sekali ya. Kalau misalnya kakak ini ada apa ya? Enggak apa-apa ya. Kalau misalnya kakak adik ini konflik nih, ngakunya sama-sama saling ngaku benar semua. Nah, ngaku benar. Caranya gimana nih, Kak? Kalau saya pernah mendengar saya ternyata memberikan solusi, udah yang muda aja minta maaf, artinya urusan dunia aja lah. Artinya orang tua kan kadang-kadang jaga gengsi lah. Ego. Nah. Itu gimana tuh kalau solusinya begitu? Karena susah. Yang tadi dikembalikan justru istilahnya salasun man kunna hisabuhullah hisabayyasira. 3 hal apabila ada pada orang itu akan mendapatkan hisaban yang mudah kelak. Itu saja, memaafkan orang yang dolim kita. Kan walah ngelehan maneh gitu. Itu yang lebih itu. Iya mestinya. Rata-rata itu kadang-kadang embung eleh gitu kan. Ini justru harus dikembalikan seperti hadis-hadis yang perlu diungkapkan itu kadang-kadang kita mengajarkan kita, oh iya gitu kan. Jadi terlepas walaupun itu sayanya benar tapi tidak dimaafkan aja ya. Itulah orang yang Rasulullah yang akan mendapatkan hisaban yang mudah. Man wa ta'fu man dolamaka, memaafkan orang yang mendolim kita, berarti kita terdolimi kan? Iya. Artinya ada bahasa kita mah justru di saat kita punya kesempatan membalas, nah kesempatan dibalas ya gitu kan. Ya itu kan ya. Baheula urang tara ditulung, moal ditulungan nama gitu kan. Seperti itu. Kalau itu semuanya aman dunia tapi aman dunia ini mah ramai. Damai. Betul, damai. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Khususnya karena ketika pembela kehormatan keluarga. Allah, Misalkan, kehormatan. iya kan dalam artian misalkan ke istri, ke anak, ke orang tua. Oke. Nah itu kan misalnya yang lebih lah ke orang tua itu menjaga kehormatan gitu. Taruhlah bahasa sekarang itu banyak yang paling viral kan, pelecehan seksual gitu kan, ke anak, ke gadis kan ada kan. Oke. Itu kan sampai ke ya membahas benar-benar gitu. Nanti kan ada kisos ya, dalam kisosnya artinya betul. Artinya membela orang
kehormatan itu syahid ya. Ini seperti ini ya. Kita misalnya menjaga harta kita atau misalnya keluarga kita dari orang-orang yang jahat, kemudian kita membela dengan pasang badan ya, itu nanti kategorinya ya bisa dikategorikan syahid. Tapi kalau tadi istilahnya kita tadi sih Kang Din, kita misalnya kita untuk membela kehormatan dalam artian orang tenopika ngabalas sifatnya gitu kan ya, ngabalas. Saya rasa ini makanya tadi teh berat bah, lamun kurang batur boga hutang orang teh lunaskeun weh, wah itu kan sesuatu yang bagus sekali kata Rasulullah. Kemudian di saat orang lain meminta maaf harus dihukum, kisos itu ada kan, bunuh dibunuh gitu kan ya, mukul dipukul. Tapi Allah kalau seandainya keluarganya memaafkan, Mbak, itu beres urusan. Gitu kan ya? Jadi kalau misalnya ada anggota keluarganya yang terbunuh, maka hukum Islam dibunuh lagi orang itu. Tetapi Allah sangat memuji di saat memaafkan. Kan ayatnya di luar ya, ada tuh persidangan itu. Tapi ya keluarganya orang itu harus dibunuh, harus dihukum secara ini ya, secara berat lah gitu. Tapi keluarganya memaafkan. Dia seorang muslim. Itulah. Tadi masalah menjaga kehormatan mungkin nanti posisinya seperti itu kan, di saat memang terancam itu membela itu kehormatan boleh. Ya, begitu ya. Nah yang kalau misalkan kasusnya begitu tadi kan terjadi gitu ya, melalui proses hukum ya, ternyata tanda kutip si hukumnya tersebelah. Gimana? Hukumnya berhasil. Oh, bersebelah. Nah, otomatis kan si orang yang terdahulu kan masih menyimpan dendam kan? Dan itu ya misalkan tadi yang namanya kehormatan keluarga rata-rata ya tidak sedikit sekarang. Misalkan kasus yang paling ramai lah ya, bagian itu si anaknya sampai bunuh diri gitu kan, istilahnya malah si pelakunya malah enak-enakan di depan mata gitu. Nah, si dendam itu kan ya kan tadi kan menyimpan dendam kan nggak boleh ya. Kita sampai menyimpan dendam istilahnya masuk ke si anak hukum lebih ke institusi nah segala rupanya apa bawa gitu. Oke, terkena dengan hadis ini kan. Terkena dengan hadis ini. Seorang hakim, seorang pemutus kebijakan kemudian tidak adil dalam ucapan, maka kelak justru di akhirat itu dia akan mendapatkan hisaban. Dia akan mendapatkan kejelekan dari orang yang didolimi itu. Itu. Ini kelihatannya simpel, tapi kalau lebih besar lagi justru misalnya seorang pejabat korupsi, berarti kan ngambil hak orang kan, dolim kan terhadap rakyatnya. Kumaha kita rakyatnya dituntut gitu kan ya. Wah berat. Jadi kehadiran anu banyak, kebaikan yang banyaknya nanti tadi cokotan ku rakyat nanti. Berat. Habis bahkan sebaliknya setelah habis di saat rakyatnya punya kesalahan, kesalahannya dibalikan kan seperti itu. Di sini ingkana lahu amalun sholihun, apabila dia punya amal soleh maka diberikan kepada orang yang didolimnya. Apabila dia tidak memiliki amal soleh, wa in lam yakun lahu hasanatun, maka uhida min sayati, maka kejelekan orang yang didolimnya diberikan ke dia, dosanya diberikan, kesalahannya. Makanya aman maka beres. Jadi kasar mah hadis ini bereskan di dunia kene. Justru bikin masalah kita ya. Orang kemudian al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dari maksudnya dari ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang disebutkan orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang ya. Kita nih sedang hijrah nih. Kita ya memanglah malu, kadang-kadang kita belum bisa mengamalkan hal ini, kita banyak kenal saeutik iya gitu. Tapi untuk bersifat waro itu ya, waro teh hati-hati dalam bersikap teh. Aduh, ini teh hadis teh berat pisannya. Kita belum bisa mengamalkan hal itu. Makanya kita senantiasa bertobat terus ya. Jadi as-sholatu
Khamsu ila sholawat mukaffiratun lima bainahuma. Sholat yang sekarang itu adalah penghapus sholat berikutnya. Sholat subuh, sholat duhur itu penghapus di saat kita aktivitas dari sholat subuh ke duhur. Sholat asar penghapus kegiatan kita dari duhur ke asar. Dalam hidup ini kadang-kadang ada yang kita kurang pas dalam bersikap apa-apa. Kalau kita misalnya dengan sesama, kalau dengan sesama memang harus diselesaikan. Kalau sifatnya misalnya banyak ada perasaan jelek dalam hati, makanya di saat sholat duhur nanti, ya Allah tadi teh ya Allah bla 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 gitu kan. Di subuh ka duhur teh lila teh. Di kantor, dengan di rumah, kadang-kadang dengan teman, atau misalnya kita punya hal-hal ini, maka di saat setelah duhur assalamualaikum, kemudian dikir, minta kesempatan. Asar pun begitu, dari duhur ke asar teh kadang-kadang aya perbuatan anu kurang, maka terus menghapus fungsi sholat. Jadi dikoreksi gitu ya. Salah satunya seorang muslim itu jangan sampai yang lainnya tersakiti dengan perbuatan kita ya. Satu lagi ya, wa anhu, darinya berarti dari Abdullah bin Amr bin As nih. Hadis berikutnya masih sama wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala taqalan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiroh ya. Jadi dikatakan ada seseorang yang dinamai kirkiroh famata. Dia meninggal. Ini orang ini artinya sakilo yang senantiasa membantu Rasulullah. Yang senantiasa membantu Rasulullah, seseorang yang namanya Kirkirah. Famata, dia meninggal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Dia ada dalam neraka. Fadahabu, para sahabat pergi. Yang duruna melihat ilaihi kepadanya, fawajadu aba'atan qad gollaha. Jadi kata Rasulullah, huwa finnar, dia termasuk ahli neraka. Fadahabu, para sahabat pergi ke dia yang meninggal itu, yang duruna, dan dia melihat ilahi atasnya, fawajadu, mendapatkan aba'atun. Aba'atun ini adalah mantel. Qad gollaha, yang dia hasil mengambil dengan cara yang tidak sah. Jadi kan sekedar baju sah. Dia mengambil baju ya mantel itu dengan cara ini mah gonimah yang belum dibagikan dalamnya. Gonimah yang belum dibagikan, jadi dia mengambil gitu. Nyisihkeun mun ieu mah kitu. Kata Rasul, huwa finnar, dia dalam neraka. Beratnya kan sakurun baju ya. Ai urang dina kahirupan kadang-kadang lebih dari itu. Berat ini hadis teh, berat ya. Artinya kita kita berusaha saja. Terus hati-hati di sini, hati-hati. Ingat hadis ini, oh ya, jangan hati. Walaupun dan manusia memang luput dari kesalahan. Iya, berarti itu ketika masuk rumah makan gratis, benar-benar kita nggak punya uang, kita itu memang sih itu di mana ya Pak? Darmaji. Maksudnya? Oke lah, rumah makan gratis itu kita benar-benar nggak punya uang, kita ngambil aja kan. Betul, itu misinya bagus ya, ketika kita harus berinfak lagi. Tapi ketika benar-benar nggak, itu gimana ya perasaannya? Perasaan iya, akhirat iya, gimana? Gratis. Betul, gratis. Hanya pikirkan itu, sama dengan orang menitipkan air di sini. Misalnya saya bukan masjid kita, misalnya saya ke masjid lain, atau air dititipnya kayak model kita nih, orang kita tuh nggak ada masalah lah ya kayaknya ya. Itu yang lebih bagus. Mohon maaf, tempat saya ngajar juga ya, pakai showcase lagi minuman-minuman itu bebas ngambil. Kan halal itu. Ya artinya nggak ada ini apa-apa ya. Masalah itu, udah ada halal kan. Seperti gini, Ustaz. Saking hati-hatinya, misalnya kita datang ke rumah orang, kalau ada makanan kita makan, berarti kan belum ada kesahannya kan? Walaupun di meja, ya. Kalau lebaran
Ya, artinya gini, kalau misalnya kita datang kepada keluarga kita sudah biasa loma, istilah bahasa Sunda namanya, ke kakak, ya, ke kakak, ke saudara, gitu kadang-kadang asupten ente salam-salam acan gitunya, ayo makan langsung mah itu artinya secara loma udah halal itu, udah halal. Tapi kalau misalnya belum jelas kehalalan itu warotnya apa? Sikap hati-hati itu. Lamun can jelas ini bala-bala halal tuh kodok, halal ya udah gitu. Misalnya ayah barang tadi pulung seperti misalnya tadi teh pulung buah teh bumi matahari itu memang belum dibagi. Belum dibagi duluan. Tapi kalau makanan tadi juga tunggu dipersilahkan dulu saja. Yang makanan yang mana? Yang bertamu. Oh iya kalau yang tamu kalau misalnya kepada kakak kepada adik yang sudah biasa kita nggak usah ngasih tahu juga nggak apa-apa. Langsung karena kulkas langsung minum teh nggak apa-apa. Jadi saya mau ngomong kalau mau Iman udah jadi gerau pemain ngambil air berarti ya? Gak bisa tuh. Mau ada ini? Kalau izin tuh. Ada yang Iman. Nah, jadi Pak untuk mengamalkan itu, aduh, gitunya udah top banget gitu ya, top banget. Hadis nepika gitu. Masalah baju enuletik ketika Rasulullah. Komo ina para misalnya orang-orang yang memiliki jabatan kadang-kadang yaitu ada juga sih. Ada orang yang misalnya kan kalau seorang pejabat kan seperti fasilitas lain-lainnya kan itu sudah diberikan ya dari mulai kendaraan, ruang tamu, meja dan lain gitu ya. Di saat beres diangkutan kan gitu halal tuh gitu kan ya. Ya kita kembali lagi hidup di dunia ini adalah sementara jadi untuk lebih hati-hati dan kita tidak ada kelak di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dibawa ya kecuali amal kita kan ya. Jangan sampai justru di saat meninggal itu meninggalkan sesuatu yang harus dibereskan. Sesuatu yang didolim bereskan sebelum meninggal. Masalah hak dengan haknya. Ya aduh berat sekali ini hidup ini ya. Berat-berat lah. Berat hidup. Ustaz, artinya untuk ke arah sana harus berlatih bah ya. Untuk saling mengingatkan. Baik, 3 hadis yang kita baca. Pertama tadi, mangkanat innahu mudlimatun li ahli, siapa orang yang pernah melakukan kedoliman terhadap saudaranya, pernah menyakiti dengan ucapan, pernah menyakiti dengan perbuatannya atau aumin sain atau sesuatu, fal yatahallalhu, maka cepat bereskan, halalkan. Al yaum, hari ini juga, artinya di dunia ini gitu kan ya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, di mana dinar dan dirham sudah tidak berfungsi lagi, tidak guna lagi. Bahkan dalam hadis ini, apabila orang yang melakukan kedoliman itu memiliki kebaikan, maka akan diambil kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Berarti kita mendingan yang didolim Pak ya. Kita mendingan yang dolim nanti panen gitu ya. Nah ini memang jadi orang biasa aja. Dan apabila yang melakukan kedoliman itu tidak ada kebaikan padanya, maka justru kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada dia. Perihal tak tidak dizolimi. Aduh, justru ya didolim berarti nanti panen kan. Hidup ini berat cicilan, berat dosa. Kemudian hadis yang kedua, al muslimu man salim al muslimu min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang bisa terselamatkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang orang yang hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Kita sedang hijrah nih, berusaha. Kemudian hadis yang terakhir tadi, ada seseorang yang namanya kirah. Seseorang meninggal, ini sebenarnya yang senantiasa membantu Rasulullah gitu ya. Meninggal kemudian kata Rasulullah justru huwa finnar, dia ahli neraka. Para sahabat pergi dan melihatnya ternyata hanya ada sebatas baju yang ia miliki, artinya yang bukan haknya gitu. Ghanimah yang belum dibagikan. Hadisnya muttafaqun alaih. Yang terakhir Imam Al-Bukhari ya. Nah, hadirin wa rahimakumullah, juga warga Alta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kedoliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian dari hak milik gitu kan ya, dari hak pemilikan kita tidak
jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian juga kedoliman itu kita bisa bersifat dengan ucapan, menyakiti orang, mengambil haknya, terpukul dengannya, maka bereskan di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Justru nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Di saat punya kebaikan, maka kebaikan kita akan diambil. Di saat kita tidak punya kebaikan, justru dosa yang dolimnya akan diberikan kepada kita. Dan seorang muslim yang baik adalah orang muslim yang terselamatkan dengan ucapan dan perbuatannya, ya. Kemudian orang yang hijrah itu bukan hanya hijrah tempat, tetapi meninggalkan sesuatu yang Allah larang darinya. Tadi dilarang berusaha. Kemudian hanya sebatas gambaran baju saja, itu artinya mengambil yang bukan haknya, justru Rasul mengatakan itu adalah kesalahan yang fatal, gitu ya. Hadirin wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya dengan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kita untuk berusaha semaksimal mungkin hidup ini untuk lebih hati-hati, untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang justru akan kita mendapatkan kegelapan. Ad-dulma min dulumati yaumil qiyamah. Jadi kedoliman itu adalah yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Nah, itulah rahimakumullah, mungkin selepas kita ini juga kita senantiasa sambil menunggu waktu syuruk, kita ada diskusi, ngobrol, bahkan ngopi bala-bala nih. Roti, terima kasih kepada warga Alta yang berkontribusi ya, memberikan jamuannya selepas subuh ini. Jadi kajian subuh ya, qobla subuh ba'da subuh ya. Ngaji ba'da subuh qobla subuh ya. Ba'da subuh jadi ngaji setelah subuh, qobla subuh sebelum subuh ya. Terima kasih atas kontribusinya yang mengirimkan makanan kepada kami yang ada jamaah subuh Alta. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik ya, memberikan keberkahan yang harta ibu atau bapak yang saat ini miliki ya, kemudian yang diberikan menjadikan kebaikan kelak di akhirat. Demikianlah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbah